Asus merilis smartphone full view dengan desain yang elegan, bahkan asli mewahnya, namun dengan harga yang terjangkau. Apalagi kalau bukan Asus 5Q. Kali ini Repri review saja dulu ya, dan tunggu saja video Repri selanjutnya, video versus antara Asus Zenfone 5Q dengan Huawei Nova 2i dan Asus Zenfone 5Q dengan Oppo F7. Karena memang banyak yang request antara kedua HP itu untuk diversuskan ya. Mulai Juli ini giveaway Repri Remake ya. Waktu pengundiannya dilakukan pada saat follower Instagram Repri menyentuh 2000 follower. Cara ikutnya mudah banget, tinggal kalian subscribe YouTube Repri lalu follow Instagram Repri @repri_prayuel dan like postingan Instagram Repri. Pemenang akan Repri pilih yang sudah subscribe dan follow dan yang sering beri like di postingan Instagram Repri. Jika sudah lewat 2000, ya nantikan lagi pengundian di saat 3000 follower Instagram Repri. Boxnya kayak box HP kebanyakan. Warna boxnya putih, polos, hanya ada tulisan Zenfone 5Q. Dan di atasnya ada gambar dua smartphone yang membentuk lambang love ya. Di bagian belakang kotaknya terdapat banyak tulisan berupa kode-kode, kemudian banyak ada sekilas spek 5Q ini dan alamat VT yang memproduksinya. Dan di samping boxnya ada tulisan We Love Photo. Saat dibuka, kita akan disambut oleh box kecil yang berisikan softcase dan kitab-kitabnya. Kitab-kitab 5Q ini ya. Kemudian Asus Zenfone 5Q-nya. Kemudian headsetnya. Kemudian kabel USB-nya, ini tipe micro ya. Dan yang terakhir kepala chargernya. Jadi semua barang ini yang akan kalian temukan saat kalian membuka box Zenfone 5Q ini. Desainnya bikin Repri melongo. Mantap banget, elegan banget rasanya. Kerasa premium dan seolah-olah ini HP harga 5 jutaan. Kaca yang kelihatan berkualitas, warna LCD-nya hitam legam. Kemudian backnya asli glass bukan plastik. Dan di bagian depan kameranya itu ada dua bersampingan dengan lubang headphone-nya. Kemudian di sebelah headphone-nya itu ada lampu flash-nya. Dan warna LCD-nya juga hitam legam, sehitam warna bezelnya. Jadi seolah-olah kayak full banget ini habis tanpa bezel metal kayak iPhone X ya. Di bagian backnya asli glass ya. Dan kameranya juga di tengah flashnya, ada berada di samping kameranya. Dan sensor sidik jari itu ada di bawah kameranya. Pokoknya dilihat dari depan, warna LCD-nya ini hitam legam. Ini suka banget tapi ngelihatnya ya. Kerasa banget mewah serta mahalnya. Backnya asli kaca dan ada logo Asus di bagian bawahnya. Di sebelah kirinya ya, di sebelah kiri smartphone ini ada baki slot tempat memory card dan SIM card. Kemudian di sebelah kanannya ada tombol volume dan di bawah tombol volume itu ada tombol power. Di bagian atasnya itu ada lubang audio jack ya, dan lubang mikrofon video recording. Di bagian bawahnya ada lubang charger tipe micro dan di samping kirinya ada lubang speaker dan di samping kanannya itu ada lubang mikrofon. Kaca kamera belakangnya juga memantul bias sinar melingkar gitu ya saat tertimpa cahaya. Jadi indah banget lah, shining banget dan elegan banget ini HP. Mantap lah ini HP. Jadi HP ini membawa ciri khasnya Asus dengan aluminium di sisi-sisinya dan glassnya asli di back covernya juga. Layar depannya itu pakai 2,5D, bahkan di back covernya juga itu terbuat dari glass yang pinggirnya juga 2,5D juga melengkung sisinya. Jadi rasanya makin elegan banget ini serta terasa banget keresahan mahal pada Asus Zenfone 5Q ini. Yap, layar masa kini ya full view.
katanya. Tapi Repri merasa kayak nanggung banget ya full view-nya. Soalnya pas layarnya hidup ternyata bezelnya terasa atas bawahnya itu masih terasa lebar, nggak tipis-tipis banget. Namun tak bisa dipungkiri jika layar 5Q ini clear banget di mata, enak banget dipandang. Layarnya membuat kalau dipakai itu membuat kita waktu menggunakan untuk membaca itu enak banget, tajam banget rasanya. Pokoknya mantap lah. Kemudian warna yang dihasilkan juga pekat banget. Warna yang dihasilkan oleh layar Zenfone 5Q ini pekat banget. Dilihat dari sudut kemiringan ekstrim juga tetap clear layarnya, nggak jadi buram. Kemudian dipakai di bawah sinar matahari juga lumayan cocok lah, enak lah dilihat di bawah sinar matahari, nggak jadi silau gitu. Cocok banget buat kalian yang sering berada di bawah sinar matahari, yang mungkin kerja di luar, kerja di lapangan. Ya, Asus 5Q ini cocok banget, bisa diandalkan. Untuk kinerja, mungkin kalian nggak semua paham dengan namanya spek atau prosesor ya. Jadi Repri mungkin ambil patokan Antutu saja, biar kalian lebih mudah menyimpulkan sebagus apa kinerja HP ini dan bisa membandingkan dengan skor HP lain. Jadi saat menjalankan grafik Antutu pabrik kebakaran yang ada aliennya, 5Q ini kerasa banget patah-patahnya. Kemudian menjalankan grafik Antutu Boost di tepi pantai, lumayan lah terlihat lebih smooth lah, walaupun sebenarnya nggak terlalu smooth juga pergerakan grafiknya. Kemudian menjalankan grafik Moonlight, hampir serupa seperti grafik Boost di tepi pantai, walaupun masih beberapa kali terjadi lag. Kalau menurut Repri sih skor segini ya, ini sudah kelihatan ya skornya 87 ribuan. Ya mungkin masih mumpuni lah digunakan untuk bermain game-game berat. Asal jangan menggunakan grafik yang high ya, soalnya mungkin bisa berimbas pada kinerjanya yang kurang memuaskan. Sosmed yang lumayan banyak juga mungkin HP ini masih mampu mengerjakan semuanya, asalkan jangan terlalu dipaksa, karena nggak ada jaminan ya, bebaslah untuk skor segini. Untuk software kamera, mungkin Repri merasa sedikit asing dengan user interface kameranya Asus ya. Karena smartphone yang biasa Repri gunakan dan Repri review ini kan iPhone, kalau nggak Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung, Huawei ya. Jadi kamera Asus ini gimana ya, rasa asing aja ya. Jadi kamera Asus ini kita bisa swipe dari kanan ke kiri, maka muncullah fitur-fitur kameranya 5Q ini. Kemudian jika kita swipe dari kiri ke kanan, akan terbuka beberapa fitur persis seperti iPhone. Ya filter gini ya. Dan di bagian bawahnya ada fitur-fitur yang bisa digunakan, yaitu ada fitur yang digunakan di bagian samping pojok kanannya, kemudian ada recording video, kemudian capture gambar di bagian paling tengah, kemudian membalik kamera, dan paling terakhir itu membuka galeri. Sedangkan di bagian atas itu ada fitur pelengkap seperti bokeh, filter, flash, timer, ukuran gambar, dan pengaturan, kemudian HDR-nya. Untuk hasil kamera depan jelas banget ya, kerasa efek manipulasinya, berfoto menghadap cahaya. Hasilnya bagus dan detailnya tajam. Namun ada efek manipulasi yang membuat wajah Repri terlihat bening, dan kayaknya efek manipulasi kamera depannya 5Q ini berimbas pada saturasi yang menjadi lebih low, sehingga warna jadi jadi berubah menjadi luntur gitu ya. Berfoto menyamping sumber cahaya hasilnya bagus, detail tajam, kulit jadi bening, namun jerawat serta relief di wajah itu jadi hilang. Padahal ini nggak menggunakan mode beauty, jadi tetap menjadi mulus gitu ya, padahal nggak pakai mode beauty ini foto. Dan berfoto membelakangi sumber cahaya hasilnya bagus, detail tajam, objek Repri tetap jelas dan nggak terganggu akan bias silau dan nggak menjadi gelap juga. Namun kayaknya lagi-lagi saturasi yang menjadi low, sehingga warna foto menjadi sedikit lebih luntur dan kurang pekat. Menggunakan mode bokeh kamera depan, perlu diingat ya, bokehnya hanya software, bukan real bokeh kayak Huawei Nova 2i, kemudian Samsung, Xiaomi, atau mungkin bahkan iPhone ya, yang punya dua lensa dan asli bokeh.
Asus ini serupa kayak Oppo Vivo bokehnya yang muncul jika mendeteksi wajah. Jadi hasil bokehnya nggak terlalu bisa diharap rapi-rapi banget hasilnya kayak Huawei, Xiaomi, Samsung, dan iPhone dan lain sebagainya. Bokehnya ambigu dan nggak rapi. Kemudian Repri coba mode beauty-nya, anjay. Muka Repri kayak berdempul banget ya, mulus banget dan makin bening. Namun imbasnya saturasi jadi makin low karena warna cerah serta gelapnya itu jadi semakin luntur. Kamera belakangnya kayaknya standar saja, nggak terlalu wah. Hasilnya juga nggak terlalu detail dan hasilnya juga dominan di gelapnya. Apalagi jika ada sumber cahaya yang masuk di objek foto. Bahkan memoto objek manusia juga lebih dominan di gelapnya daripada warna asli serta naturalnya. Tapi ada triknya sebenarnya menggunakan smartphone ini untuk kamera belakangnya agar hasilnya itu terang serupa kayak kamera iPhone juga. Triknya ya menyentuh fokus di bagian gelap, maka hasil fotonya akan jadi terang. Objek ruangan jadi terang hasilnya saat disentuh di fokus ke bagian gelap. Warna menjadi, tapi imbasnya ini warna menjadi semakin low saturasinya. Memoto objek orang juga hasilnya cerah setelah sentuh fokus ke bagian gelap, namun jadi over brightness hasilnya. Ruangan yang tanpa disentuh objek gelap awalnya gelap dan fotonya setelah disentuh menjadi terang. Jadi jika kalian menggunakan 5Q ini mesti rajin-rajin menyentuh fokus ke bagian gelap di fotonya biar hasilnya jadi terang dan gak dominan gelap. Karena jika kalian tidak menggunakan trik yang Repri katakan tadi, hasil fotonya akan dominan gelap, dan gelap. Pas Repri mau memoto kamera Repri pakai mode bokeh, heran kok nggak bisa keluar bokehnya. Ternyata padahal ini kan pakai dua lensa ya, logikanya kan dua lensa itu bisa bokeh. Pas nggak sengaja terfoto gambar iklan Natasha Wilona, malah bokeh. Ambigu banget kan. Ternyata bokeh di kamera belakangnya juga menggunakan software, nggak asli bokeh pakai dua lensa. Dan setelah diusut ternyata dua lensa Asus ini bukan spesialis buat bokeh, tapi hanya sekedar buat wide angle semata doang. Mencoba memoto objek orang lagi, malah meleset, malah wajah Natasha Wilonanya lagi yang jadi fokus bokeh, orangnya jadi blur. Ya ini salah satu ribetnya bokeh software, sering mengalami gagal bokeh. Dan hasil foto kamera belakangnya di 5Q ini juga sangat dominan di gelapnya. Buat jadi terang terpaksa harus sentuh dulu ke bagian gelapnya, yang imbasnya jadi hasil fotonya jadi over brightness dan kesilauan gitu ya. Untuk hasil video kamera depan nggak perlu diragukan lagi ya, karena ini HP tergolong HP selfie, jadi hasil video yang dihasilkan untuk kamera depan itu kinclong dan bening banget untuk kulit Repri. Tapi dibalik bening serta smoothnya 60 frame per secondnya ini, video kamera depannya itu terlihat juga jelas low saturasinya, sehingga warna tertentu menjadi pudar atau mungkin luntur. Parahnya ini tersisip penyakit lampu disco juga. Ya mungkin awalnya kita merasa ini sering ditemukan di kamera Oppo ya. Bukan Repri nyindir sih, tapi kalian bisa lihat sendiri kenapa ya, heran ya penyakit kadang gelap kadang terang ini di HP Asus 5Q ini bahkan lebih parah banget daripada Oppo. Intervalnya sangat cepat dan jelas, bahkan terlihat saking parahnya itu kayak lampu disco gitu ya. Ini jujur loh, ini videonya murni dari 5Q tanpa edit dan langsung dibuat di video ini. Untuk kamera belakang dominan hasil warna gelap yang disuguhkan, padahal warna yang dihasilkan pas, saturasi nggak low dan hasilnya detail dan tajam. Namun yang disayangkan lebih dominan di gelapnya hasil yang diberikan, padahal ini sangat pas di saat panas-panasnya dan cerah-cerahnya hari, tapi di sini hasilnya gelap. Dan kemudian ada juga terlihat penyakit kadang gelap kadang terang yang ikut menghiasi gelapnya hasil video ini. Kalau melihat hasil videonya seperti ini, fix sudah. Kesimpulan Repri, Asus Zenfone Q5 ini hanya untuk selfie semata. Soalnya kameranya punya kelebihan di kamera depan semata untuk berfoto doang. Dan disayangkannya itu video recording kamera depan dan video recording kamera belakang dan foto kamera belakang itu banyak banget kekurangannya dibanding brand-brand lain.
Jadi saran Repri sih kalau kalian mau beli Asus 5Q ini memang niat di awal buat beli smartphone selfie semata. Jadi cocok sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan nantikan juga ya video selanjutnya. Q5 ini dipersembahkan dengan Oppo F7 dan Huawei Nova 2i. Karena banyak ya yang request Repri untuk buat versus antara kedua HP ini. Yap, kayaknya sudah Repri bahas faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kalian dalam memilih smartphone. Semoga video Repri bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa follow Instagram Repri, like, share, dan subscribe YouTube Repri. Sekian dari Repri, salam.